ngebahas tentang OSI layar. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel saya, yaitu Nunu Karlis. Oke, di sini saya akan bahas tentang pengertian OSI layar. OSI layar yaitu Persistem Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan pembuatan OSI layar yaitu dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Di sini ada contoh 7 model OSI layar, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Di sini ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Application layer, lapisan ke-7. Lapisan layar adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi juga untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan threshold jaringan, dengan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layar adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu session layer atau lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat, transport layer atau lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima yaitu network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP. Internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, block control,
pengalamatan hardware atau perangkat keras, atau seperti halnya pada MAC address, atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti root, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Yang ketujuh yaitu Physical Layer atau lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Kesimpulannya yaitu OSI layer adalah modul referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layar yang terdiri atas Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical Layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman data dari setiap model dilakukan secara berurutan. Terima kasih.